Nama Endang Yustika, atau yang lebih populer dengan sapaan UCU, mendadak menjadi pusat perhatian setelah pernyataannya di media sosial memicu gelombang kritik dari warganet. Influencer sekaligus pengusaha muda tersebut beberapa kali menyampaikan pandangan kontroversial mengenai kehidupan, uang, dan nilai seseorang. Salah satu pernyataannya yang paling ramai dibicarakan adalah anggapan bahwa seseorang yang tidak memiliki uang berarti tidak memiliki nilai. Belum selesai dengan polemik tersebut, Endang kembali menjadi sorotan setelah menyebut warga platform Threads sebagai kelompok yang toksik, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki uang, hingga tidak memiliki keluarga yang bahagia. Pernyataan tersebut kemudian memicu banjir komentar dari warganet di berbagai platform digital. Salah satu pengguna media sosial bahkan mempertanyakan popularitas Endang di daerah asalnya. Katanya, seleb Bogor, lahir dan besar di Bogor. Sampai sekarang, gak tahu sama sekali keberadaan ini orang. Sekalinya tahu karena dihujat, tulis orang warganet. Komentar lain menyoroti pandangan Endang mengenai nilai seseorang yang dikaitkan dengan kepemilikan uang. Value bukan dinilai dari uang, Neng. Kalau lu punya uang, lu punya power. Itu yang benar, tulis warganet lainnya. Sementara itu, ada pula pengguna Threads yang menanggapi pernyataan Endang dengan nada satir. Warga Threads itu ada yang direktur, CEO, dokter, pengusaha private jet, artis, budak korporat, dan semua sama statusnya. Rawat jalan semua? Ini ada influencer nyenggol sekabupaten Threads. Dirujak deh, tulis salah satu pengguna. Bagi sebagian pengikutnya, gaya bicara Endang yang blak-blakan dan tegas dianggap sebagai bentuk motivasi dalam membangun bisnis. Namun, bagi sebagian warganet lainnya, pernyataan tersebut justru dinilai tidak memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Lantas, siapa sebenarnya Endang Yustika dan bagaimana perjalanan kariernya? Endang Yustika dikenal di dunia digital sebagai entrepreneur, kreator konten, sekaligus mentor yang banyak membahas bisnis personal branding, produktivitas financial mindset, serta pengembangan karier bagi generasi muda, khususnya perempuan. Perempuan yang disebut berasal dari Bogor, Jawa Barat, tersebut merupakan lulusan London School of Public Relations atau LSPR Jakarta. Ia mengambil program studi marketing communication dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2021. Sebelum fokus membangun bisnis dan mengembangkan akun sebelum YouTube, Endang diketahui pernah menjalani sejumlah pengalaman magang di bidang komunikasi. Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu bekal dalam membangun keahliannya di bidang branding dan komunikasi publik. Di media sosial, Endang memiliki jumlah pengikut yang cukup besar. Akun Instagram miliknya telah memiliki ratusan ribu pengikut. Sementara sejumlah konten motivasi bisnis yang diunggah melalui TikTok juga sempat memperoleh jutaan penayangan. Gaya penyampaiannya yang tegas membuat Endang memiliki kelompok pengikut tersendiri. Popularitas kontennya bahkan pernah menarik perhatian kalangan akademisi dan menjadi objek kajian. Dalam penelitian komunikasi mengenai pembentukan personal branding di kalangan generasi Z, namun popularitas tersebut juga membuat berbagai pernyataannya mudah menjadi perhatian publik. Salah satu kontroversi yang paling ramai bermula dari unggahan Endang di akun Threads miliknya. Dalam unggahan tersebut, ia menyampaikan pandangan bahwa seseorang yang tidak memiliki uang berarti tidak memiliki nilai. Pernyataan yang disampaikan sebagai sebuah fakta pahit itu kemudian menuai kritik dari banyak warganet. Sejumlah pengguna media sosial menilai pandangan tersebut dapat merendahkan orang yang sedang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Warganet juga mengingatkan bahwa nilai seseorang tidak semestinya hanya diukur berdasarkan kondisi finansial. Kritik tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang menyoroti perjuangan pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, hingga pekerja harian yang tetap bekerja keras meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi. Polemik belum mereda ketika Endang kembali membuat pernyataan mengenai pengguna platform Threads. Dalam sebuah video yang diunggahnya, Endang menyebut Threads sebagai salah satu tempat paling toksik di dunia karena menurutnya banyak pengguna yang gemar membicarakan kehidupan orang lain. Aku tuh nggak pernah dendam sama siapapun, kecuali warga Threads. Tempat paling toksik di muka bumi ini adalah Threads. Walaupun ada positifnya, ujar Endang. Tidak berhenti di situ. Ia juga menyampaikan penilaian bahwa sebagian pengguna Threads merupakan orang yang tidak bahagia, tidak memiliki pekerjaan,
tidak memiliki uang, hingga tidak memiliki identitas. Endang bahkan berpendapat bahwa seseorang yang memiliki pendidikan, pekerjaan mapan, maupun keluarga bahagia tidak akan menghabiskan waktunya di platform tersebut. Oh, dan aku tuh nggak pernah dendam sama siapapun, kecuali warga Threads. Tempat paling toksik di muka bumi ini menurut aku Threads. Walaupun ada positifnya ya. I mean like, soalnya di sana tuh siapa aja jadi bahan omongan. Hari ini mereka ngomongin artis, besok ngomongin influencer, belum lagi kayak luar biasa lah semuanya orang diomongin. Jadi itu circle orang-orang yang nggak punya kehidupan, nggak happy, nggak punya kerjaan, nggak punya uang, dan bisa dibilang nggak punya identitas. Karena orang kalau punya background, pendidikan, punya tempat kerja, suaminya berkecukupan, keluarga bahagia, dia nggak akan ngumpul di orang-orang yang tersebut. Ya kan, lu tau kan Threads rame ini, rame itu. Dan ramenya tuh bener-bener ngomongin gue kalau ngumpul sama teman. Be, lu tau gak sih yang di Threads? Dia yang gue cut off. Enggak. Lo gak usah jadi teman gue. Kalau lo datang ngomongin Threads, bye, lo juga toxic. Karena lo adalah warga Threads. Hari ini gue gak mau temenan lo. Pernyataan yang dinilai menyamaratakan pengguna Threads itu kemudian memicu reaksi keras. Sejumlah pengguna Threads beramai-ramai memberikan tanggapan dan mempertanyakan dasar dari pernyataan tersebut jauh sebelum polemik mengenai uang dan Threads. Endang juga pernah menjadi sorotan karena unggahannya mengenai dugaan pungutan liar di kawasan Kebun Raya, Bogor. Dalam video tersebut, Endang mengaku dimintai biaya tambahan setelah membawa makanan dari luar kawasan wisata. Unggahannya kemudian menyebar luas dan memunculkan perdebatan mengenai aturan, transparansi, serta pengelolaan objek wisata. Pada tahun 2026, Endang juga sempat dikaitkan dengan isu pribadi mengenai dugaan pernikahan dengan suami orang. Endang membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa informasi yang beredar tidak benar. Ia bahkan sempat mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang dinilai menyebarkan informasi palsu dan mencemarkan nama baiknya. Berbagai kontroversi tersebut membuat perjalanan Endang di dunia digital tidak hanya diwarnai perkembangan karier, tetapi juga berbagai perdebatan yang muncul akibat pernyataan pribadinya. Fenomena yang mengiringi perjalanan Endang Yustika menunjukkan bagaimana dunia influencer memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi, kemampuan membangun personal branding, menyampaikan opini secara tegas, serta menciptakan pembahasan yang menarik. Perhatian terbukti dapat meningkatkan popularitas seorang kreator di media sosial, namun di sisi lain, gaya komunikasi yang terlalu provokatif juga dapat memunculkan konsekuensi ketika pernyataan yang disampaikan dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Pernyataan mengenai uang, nilai manusia, hingga pengguna Threads menjadi contoh bagaimana sebuah opini yang disampaikan di ruang digital dapat berkembang menjadi perdebatan luas. Di era media sosial, seorang influencer tidak hanya dituntut mampu menciptakan konten yang menarik, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak dari pesan yang disampaikan kepada publik. Popularitas yang dibangun melalui pernyataan kontroversial memang dapat menghasilkan perhatian dalam waktu singkat. Namun, perhatian tersebut juga dapat berubah menjadi kritik ketika masyarakat merasa nilai atau pengalaman mereka diremehkan. Bagi Endang Yustika, perjalanan sebagai pengusaha, kreator konten, dan mentor bisnis kini berjalan. Beriringan dengan berbagai kontroversi yang melekat pada namanya, kasus tersebut menjadi gambaran bahwa di tengah derasnya arus media sosial, setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap seseorang. Karena itu, kemampuan membangun personal branding tidak hanya berkaitan dengan seberapa dikenal seseorang, tetapi juga bagaimana ia mempertahankan kepercayaan publik di tengah berbagai respons dan kritik yang muncul.